Tapi jujur teman-teman, waktu itu bener, ini mungkin Koroni yang juga belum tahu ya. Ya. Waktu sebenarnya rebutan juga sama saya Koroni. Ya. Waktu itu kan di Prasasti kan, Di bener ya? Prasasti. Cuma kan memang burung itu di Prasasti sudah kan lewat ya, pemilik itu harus lebih peka sama burungnya pribadi. Dan Ko Agus PG itu bener-bener pasrah nih kayaknya ke Koroni, bener kan? Kalau tidak pasrah saya marah. Karena bener kan? ya Kelihatan. karena gini, memungkiri Kami itu bohong di dunia burung katanya Om Indra Jepang. ya itu kalau menurut saya cengli omongan seperti itu, Iya, bukan iya, orang iya. munafik. Iya, iya, Ya, karena ibarat kata beli burung sudah ratusan juta. Pasti Oh, pinginnya menang. SMM itu singkatannya apa? Seduluran Murai Mania. Tidak mungkin dibuka kelas cendet, cucak hijau, dan lain-lain. Di logika saja, pikir baik-baik. Turunan dari Murai itu adalah Masran. Ya, mungkin kalau belajar matematika, integral itu interaksi. Bijaklah dan pahami produk yang akan diluncurkan SMM semata-mata demi kepentingan komunitas SMM. Tidak ada profit, tidak ada unsur apapun. Kalau tidak mau, jangan beli. Posisi unggul Karisma yang pertama. Posisi unggul Sulaiman masih A1B2. Juri terakhir penentu. Sulaiman juara 1. KC bendera B. Bendera B. KC bendera B juara 1. Sulaiman bener ya? Tapi ada nama Koroni di sini, aneh aku. Thank you, Pak. Ya. Membawa 1 unit tank. Unggul bendera B. KC poin 40. Satu bendera merah, Satu bendera merah. Sulaiman masih unggul di kota Surabaya. Masih mempertahankan peringkat juara satunya di Kopdar MBB. Penentu. Oh enggak. Tetap unggul. Tetap unggul. Sulaiman juara 1. Dua kali juara 1. Berarti nggak tank loro. bawa tank loro. Bu, tapi jaga kita. Ya enak ini. Ya ini ya. Lebih aman. Koroni hari ini buka showroom tank. Mana? Dua tiket, satu di satu kecil sama langsung satu kasih dua kasih tangan jauh Ya. Lanjutkan. oh iya benar Di AC full. masih full ya? AC full. Itu selama nunggu naik Ya, terus produk harus basah. produk basah Tiup. dari keadaan basah tetap bisa Ya, masuk mobil. Sama oke lah sana. Lebih maksimal. Soalnya mobil mogok, jadi kepanasan dia. MBB maju bersama, senang bersama, MBB sukses.
Oke, kembali lagi bersama Koroni Sarikat yang Halo. selalu dirindu-rindukan sama teman-teman. Ya, selamat siang Mas Denny. Lama tidak jumpa Iya. karena sampean di Pulau Seberang. Masalahnya gini ya, saya berasa selalu punya hutang ke teman-teman penonton Denny Dan itu, dan juga kayaknya di penontonnya Roni Sarikat ya di YouTube-nya Koroni. Selalu ditanyain kapan konten lagi sama Koroni. Nah, kebetulan karena ada Sulaiman, ini saya rada punya bahan nih. Ya, Yang saya tahu si Sulaiman itu pertama kali waktu sebelum take over itu, waduh, namparnya naudzubillah min dzalik. ya. Bener nggak? Ya, Kali ini yang terakhir ini saya dapat rekamannya Sulaiman yang juga juara satu, yang satu pertama, satu kedua rapi. ya. Itu diapain, Go? Ah, Prosesnya mulai dari dapat dulu lah. dulu Mas Denny pernah ke tempat saya ya. Kita bahas yang gimana burung ngurangi nampar itu. Ya. Benar-benar. Terus kita kan juga udah bahas untuk ngurangi itu. Nah, ya saya terapkan di Sulaiman. Oke. Nah, pertama harus dari cek pola mandi. Pola mandi ini kan mempengaruhi burung ini nyaman enggak, gerah enggak gitu nanti di lapangan. Nah, kalau mandinya enggak enak, gimana burung mau maksimal? Oke. Ibarat orang itu mau berangkat antara raupan sama mandi, pasti lebih seger yang mandi daripada mandi? raupan. Ya kalau mandi kan gosok gigi semua ya. Iya. Daripada yang cuma raupan cepet-cepet berangkat. Di kantor kan mungkin belum tentu seger. Iya, benar. Nah, untuk Sulaiman ini poinnya memang waktu sebelum di take over itu PR-nya memang nampar. Makanya sebagian orang nggak mau membeli, alasannya nampar. Karena nampar, Bener. Harusnya burung yang sudah tahu notabene dahsyat, ya PR-nya yang dicari, bukan karena nggak mau beli karena nampar. minusnya. Karena minusnya. Bener. Oh. Kalau 90% itu bagus, 10%-nya minus, berarti kan sudah tercover 90%-nya. Bener. Kenapa harus merelakan 90%-nya demi 10%-nya gitu loh. Tapi jujur teman-teman, waktu itu bener, ini mungkin Koroni yang juga belum tahu ya. Ya. Waktu sebenarnya rebutan juga sama saya Koroni. Ya. Waktu itu kan di Prasasti kan, Di bener ya? Prasasti. Cuma kan memang Heeh. burung itu di Prasasti sudah kan lewat maklarnya si David Mas Prakosa David. Solo. Itu sudah saya booking jauh-jauh hari. Jadi meskipun orang mau masuk tetap lewat saya dulu. Iya. Karena Mas David open ke saya. Nah, burung ini kan dibawa Korendi Solo dulu awalnya. Cuma Iya. Korendi mungkin karena pertimbangan banyak nampar dan lain-lain, ya akhirnya merelakan burung itu. Dan saya tanya ke Mas David sebelum ini transaksi, pasti Korendi tidak mau take over karena David ini kan ya notabene saya tahu orang Solo, pasti ya utamakan Korendi. Cuma Benar, makanya benar. saya takut melangkahi kan tidak enak. Saya Iya. izin dulu. Kalau memang tidak diambil ya saya ambil gitu loh. Iya. Memang benar waktu itu Korendi memang nggak mau akhirnya, atau Ya, akhirnya istilahnya ditawarin ke siapa kayak gitu. Ya. Termasuk bos yang pesan ke saya juga. ya termasuk Teddy Huang itu tak tawari, Oh. Sandri, Mas Sandri kok tidak diambil, ini bagus. Enggak kok, nampar. Nah, semua orang yang mungkin 1-2 yang melihat potensi ini burung gitu loh, tapi takutnya nampar karena Namparnya. kan nggak takut maksimal gitu loh. Ya bedanya gini lah ya. Ini menurut saya kenapa Koroni juga akhirnya mau, ya yang dilihat memang potensi dan bakatnya ya. Ya, Yang dibilang tadi Koroni itu karena ada minusnya dan itu menjadi PR. Ya. Problemnya di sini. Kalau yang beli itu orang paham, yang dapat orang paham, ya mungkin enteng aja kok. ya mungkin Mas Ini Denny, maaf, Koroni kan paham tahu, nih. Mas Denny tahu, saya kalau tidak burung dahsyat tidak pernah beli. Saya Bener. jarang beli burung supaya mengurangi dibuang gitu loh. Kita tidak suka bakar uang kan. Betul, Jadi betul. lebih baik menahan diri, ada timing yang pas, momentum yang pas, ada burung dahsyat ya kita take over. Ada masalah ya kita perbaiki. Tapi yang membuat itu semakin besar kan istilahnya tetap ke pengalaman kan, Bro. Pengalaman Ya. jenengan. Istilahnya setidaknya Koroni berbekal potensi itu tadi dan hanya PR itu. Dan kemungkinan keyakinan Koroni itu memang bisa mengatasi masalah itu. Ya, Artinya apa teman-teman? Ya konten yang pernah kita buat terbukti. Jadi bukan omong kosong. Ya. Ada teman-teman, Allah, nanti Allah. ya, Saya tahu sendiri nih Sulaiman. Waktu mau tawar-tawaran dan rebut-rebutan nih Sulaiman waktu itu memang nampar masalahnya. ya, Dan Koroni membuktikan sampai detik ini
rapi mainnya Sulaiman. Ya, alhamdulillah. Terkait selain masalah mandi, Ya, apakah konsumsi juga ada pertimbangan kok? Seperti enggak ya. Hongkong, EF-nya perlakuan treatment di rumah itu kan saya ini biasanya beli burung kalau sudah mahal di angka 100. Kebetulan itu kan saya ini waktu itu kan divisi juri SKN. Oh iya iya. Jadi pertimbangan saya untuk membeli burung gaco. Satu, saya mau mengurangi di dunia burung karena dunia burung ini hampir 100% menguras waktu ya. Grup itu aktif terus, pertemanan itu WA terus, customer yang harusnya customer toko jadi customer syarikat di boarding school dan lain-lain lah. Iya. Jadi ini maksudnya ini hobi yang tidak sehat sebenarnya. Hobi yang Karena nggak sehat. ya mungkin kalau yang orang bergerak di bidangnya, di dalamnya itu hobi yang sehat. Oke. Tapi kalau untuk ini mungkin kan orang-orang terdekat kita jadi kamu kok handphonean terus. Jadi waktu untuk keluarga dan lain-lain berkurang karena burung ini. Nah makanya saya sebenarnya pertimbangan mau ngambil Sulaiman mikir 2 kali waktu itu. Bukan karena tidak suka burungnya, tapi timingnya itu waktu itu saya pinginnya ya rehat dari dunia burung. Iya, saya ingat Kuroni juga Ya, bakalan ada buka usaha problem di lah. Australia juga. Ya ada problem gitu. keluarga. Jadi saya pinginnya ya ke luar negeri lah. Maksudnya itu kan masalah pribadi ya. Saya Iya, tidak iya. bisa share ke publik. Benar. Intinya saya tuh pengennya di dunia burung ya hanya sebatas ini. Karena tidak baik ya. Maksudnya kalau sudah jadi pengurus itu WA aktif. Terus dunia kita mengerucut di dunia burung saja. Nah itu kan tidak bagus buat circle di Keluarga juga keluarga, ya. ya. Iya. Tapi pada akhirnya nggak masalah tuh. Saya kelola waktu akhirnya. Jadi yang ya kalau sudah waktunya keluarga ya tidak pegang handphone karena mau siapapun yang telepon ya saya tidak angkat karena ya harus bagi waktu ya. Maaf, bahkan Om Agus Iya. gitu ya. Bisa tanya ke Pak Agus. Kalau saya sudah istirahat jangan diganggu. Jangan diganggu. Iya. Dan pasti tahu ya aku. Iya, Agus ya, karena pasti ya. Saya waktu itu habis take over Sulaiman, Pak Agus kan ngejar Sugali waktu itu. Nah, terus ya saya bilang Sugali punya histori meskipun saat ini mabung bolak-balik ya. Tapi saya sayang sama burung ini. Tapi kalau Pak Agus mau ambil aja gitu loh buat persaudaraan. Nah, ya Sulaiman akhirnya ini dititipkan di saya untuk dirawatkan gitu loh Mas sampai masalahnya selesai. Kan masalah nampar gitu loh. Oh, Gitu. berarti ini dianggapnya belum selesai nih kalau belum kembali nih ceritanya atau gimana? Gini, PR-nya ini nanti irama lagu mau rombak besar-besaran gitu loh kan. Jenengan tahu lah dari Pangestu, Sugali saya orbitin itu kan nggak dalam sebulan 2 bulan tapi tahunan kan. Jadi sampai lagunya itu pakem gitu loh Mas. Berarti si Sulaiman masih istilahnya masih belum selesai ya? Namparnya selesai. sudah, tapi Oke. kan saya mau buat burung itu kan ibarat perfect itu 100, kita di 90%. Nah, ini kan nilainya masih 80% atau 70%. Intinya saya gini, Mas, saya itu enggak suka burung mewah, tapi aman. Makanya saya sebutannya Sulaiman. Sulaiman selalu aman. Memang Jadi, iya. Kita ini perawat, kalau semuanya mewah berarti ada titik dia tidak mewah. Nah, ketika tidak mewah secara psikologi, perawat itu akan down. Karena sudah capek-capek ngembun, pagi ada effort dan lain-lain. Nah, akhirnya ketika tidak masuk down, itu kebanyakan orang alamiah. Ya, betul, Kalau betul. saya selalu cari burung apa? Satu, harus aman. Yang Oke. kedua, burung ini masih bisa dirombak ke titik yang lebih baik. Kalau semuanya ini mentok, ini parah, ciak bulu, saya enggak, buat apa? Oh gitu. Ya, karena kan ya waktu cuma 24 jam ya, kecuali waktunya 48 jam sehari bisa ngapain aja itu. Tapi itu tetap dasarnya melihat potensi dulu dong. Melihat Bro. potensi, melihat Iya. potensi. Oke kok, boleh kembali lagi ke Ya. tentang Sulaiman Yang dan untuk- yang disampaikan Kuroni Ya, lebih kepada mandinya ya. ya awalnya Kalau boleh mandi tahu, dulu. Dulu dicepuk, di keramba dia tidak mau nangkring. Kalau di Oke. bis itu dijeruji. Berarti kan burung ini tidak mau nangkring, berarti kan tidak nyaman gitu loh. Nah, kalau sudah tidak nyaman, berarti burung ini kan tidak bisa mandi enak dan stabil. Oke. Gitu. Akhirnya saya coba kasih solusi cepuk. Cepuk akhirnya nemu lah. Cepuk yang nyaman menurut dia. Gitu. Seperti apa kalau boleh dikasih gambarannya mungkin? Cepuk Tupperware ya bekas makanan itu biasanya saya. Bukan cepuk mandi buku khusus di Tidak rumah. mau dia tidak mau. Jadi mandinya pakai bekas Tupperware. Saya biasanya beli nasi ya Di rumah Bisa Gojek ya. Grab. Ukurannya berapa kok?
20-20 atau 20-15 lah ya mungkin. 20-15 ya? Ya. Ya, 20-15. Oke. 20-15. Ya. Berarti ditaruh di bawah dalam Taruh di sangkar bawah bulatnya. ya. Ya. Ada kok saya beberapa video dia mandi ada. Oke, boleh kirim contohnya Boleh nanti nanti ya. boleh. Sekalian mungkin ada masalahnya teman-teman yang kayak gitu, nggak mau Ya, mandi di keramba siap. Nah, gitu ya. after masalah ini kita mungkin dipersingkat ya supaya oke, tahu poinnya setelah mandi ketemu kita seperti yang kita konten dulu itu pangkringan. Kita cari pangkringan dari 13, 14, 15 dia cocoknya yang mana. Nah, kebetulan dia cocoknya di 15. 15. 15 itu sudah ketemu. Jenis apa? Asem, maunya asem. Oke. Asem ya, nggak tahu ya sekarang asem-aseman. Kalau asem yang dulu rasanya sudah ada. Oh gitu. Ya, sekarang asem-aseman kalau menurut saya lah. Boleh dijelasin asam-asaman itu seperti apa maksudnya? Karena yang dijual di perlombaan atau dimanapun itu toko itu bukan asam Jawa menurut saya. Asam Jawa seratnya beda, teksturnya beda, dan itu sudah sekarang sambungan, bukan yang kayak dulu Iya, ya. benar. Utuh gitu loh. Ada yang bengkok, Bener, dipaksa untuk dipaksa dilurusin. supaya lurus Oh, ya, untuk estetika sangkar lah ya. Iya. Nah, Oke. itu di poin-poinnya pangkringan. sudah pangkringan sudah. Habis itu hal yang terpenting sebenarnya untuk Sulaiman ini adalah berapa sesi pangkringan itu harus dibasahi. Itu yang membuat dia nagen. Kalau terlalu dekat, dia masih nampar. Kalau terlalu misal 3 sesi sebelumnya itu Sulaiman disemprot, ya masih nampar. Berarti harusnya dicari yang berapa. Intinya gitu. Oh gitu. Nah, Tetap dengan percobaan dong. ya, iya. Iya. Sampai ke titik nyamannya dia, kelihatan tanpa nampar gitu. Benar. Dan harus diingat Ya. di sesi brief. Iya, di berapa klub- menit sebelum naik. Karena kita akan itu turun ya. di lomba yang sudah terjadwal ya dengan baik. Iya. Jadwalnya ada jamnya semua. Jadi kita ya timing. Makanya saya Oke. kemana-mana selalu stopwatch. Oh, stopwatch ya? Ya, harus. Jadi bener-bener di timing bener ya? Bukan Ya. diingat-ingat gitu kok? Gini, makanya saya lomba Keren nih teman-teman. silaturahminya sedikit. Oke. Ya, karena kan namanya lomba, kecuali silaturahmi burung berkicau. Oke. Ya, mungkin yang disampaikan Pak Hendra Jepang di waktu masa lalu itu ada benernya. Cuma beberapa orang tidak Mengindahkan itu ya? benar. Harusnya ya masih banyak memungkiri bahwa Silaturahmi itu bohong di dunia burung katanya Om Indra Jepang. ya itu kalau menurut saya cengli omongan seperti itu Iya, bukan iya, orang iya. munafik. Iya, Ya, karena ibarat kata beli burung sudah ratusan juta, pasti pengennya menang. Iya, Nah, iya. kalau enggak berarti ya gaconya cuma satu, tidak pernah upgrade. Tapi kalau yang selalu beli upgrade itu tandanya ada ambisi untuk menang. Iya dah. Kalau sudah ada ambisi untuk menang, susah. Kita ngandalkan perawat, itu peluang untuk menang konsisten itu hanya 1:1000. 1 Karena perawat banding 1000. itu pasti punya kehidupan pribadi dan lain-lain. Pemilik harus punya chemistry. Ibarat kata perawatnya mati, pemilik tahu. Iya, Iya kan? Karena umur kan bukan milik majikan, Iya, benar. milik Tuhan. Milik Nah, kalau Tuhan. mengandalkan perawat, ya tidak pernah ada burung yang stabil. Bener. Ya, bukan kita tidak boleh mengandalkan perawat, tapi pemilik paling tidak tahu 100% atau 50%-nya. Supaya apa? Ketika ini ada masalah problem, karena ini kan menyangkut human ya, human itu pasti ada crash, masalah pribadi dan lain-lain. Makanya kita pemilik, Harga juga ya. ya pemilik itu harus lebih peka sama burungnya pribadi. Dan Ko Agus PG itu bener-bener pasrah nih kayaknya ke Koroni, bener nggak? Kalau tidak pasrah saya marah, karena bener kan? ya Kelihatan. karena gini, ibarat kata kita menjalin persaudaraan bukan perawat. Saya bilang, saya poinnya di situ. Saya iya, bilang ke teman-teman, Ko Agus sama saya seperti saudara, bukan perawat dan bos atau ya. Karena anytime mau dibawa silahkan, tapi saya tidak bisa buka semuanya. Detail ya, apa yang disampaikan di sini, Iya. apa yang disampaikan di sini itu kan hasil karya saya. Iya, benar-benar. Dan saya tidak serta-merta mengambil ini. Nah, saya bilang seluruh amplop yang diterima itu untuk tabungan kita membeli gaco baru tanpa harus mengeluarkan duit pribadi Pak Agus lagi. Oh gitu. Ini keren secara sistem dan manajemen. Ya, cuma kan nanti memang ada beberapa poin ya, semamanya kayak bensin, operasional cost lah. Iya. Ya tetap saya klaim gitu loh. Tapi pembukuan harus rapi. Waduh. Saya tidak mau gara-gara burung. Makanya ketika kemarin teman-teman wartawan media bilang, "Loh Koroni kok beli Jupiter ya?" Karena Syarikat mau comeback. Karena kalau saya bilang Syarikat comeback, saya akan buktikan kapasitas saya di sini gitu loh. Karena selama ini kan bayang-bayang dari Pak Agus. Iya sih. Ya, karena saudara saya. Tapi saya Syarikat punya nama. Saya tidak mau
Syarikat ini ada di bawah bayang-bayang karena kita ini partner, bukan perawat tim, ya, bukan benar, satu tim ya. bukan satu tim. Ah, Jadi benar. kita berdiri sendiri, tapi secara fair kita utamakan Sulaiman. Nah, tapi kalau Jupiter, orbitan saya terbaru, saya akan cari kelas di luar Sulaiman main. Oh gitu. Ya. Itu tadi kenapa Koroni sempat bilang mengorbankan si Ibra karena memang fokusnya ke Sulaiman dan Benar. Koroni tahu lawan-lawan dan potensinya si Ya, Sulaiman dan ya. Ibra gitu ya. Ya, saya harap ini juga edukasi biar juga penonton tahu kalau Mas Denny biasanya jarang ngekat ya, tanpa editing dan lain-lain. Jadi Kalau semua kan. yang di sini tuh biasanya kita berbobot, berdaging dan semua fair play 100% kita apa adanya. Apa Jadi adanya. saya tekankan, saya comeback karena masalah pribadi saya sudah selesai dan saya pengen buktikan Syarikat on the top. Keren. Karena banyak juga yang nanya ke saya juga sering kan, sekolah masih ini ada yang nanyain kan gitu masalahnya. Kalau sekolah sebenarnya tidak fokus ya, karena Ah. ekspektasi orang itu kan berharap lulus dari Syarikat menang. Padahal problemnya itu banyak, tidak bisa dijelaskan satu-satu. Oke. Saya pernah ada di Facebook itu bilang, Sulaiman ada hanya satu, Sugali hanya ada satu, Pangestu ada satu. Intinya B.J. Habibie satu, Soekarno cuma satu. Kalau memang ada orang-orang sedahsyat itu dari keturunan yang sama, ibu bapak yang sama, Iya. berarti kan tandanya ya bisa di logika sendiri. Artinya dengan kelebihannya masing-masing lah gitu ya. Semua burung punya kelebihan masing-masing. Kita tidak ngomong trah ya, kita tidak ngomong trah. Trah memang dominan dari beberapa trah bagus itu biasanya peluangnya untuk menghasilkan anakan bagus. Tapi banyak faktor yang mendukung. Satu, pengisian irama lagu ketika trotol, perawatan, kepekaan si perawat, strategi di lomba, apa yang harus dilakukan ketika burung ini problem banyak. Ekspektasi orang menyekolahkan itu untuk meraih hasil. Memang banyak bagus ya. Kayak Ibra itu jebolan kami, tapi enggak semua gitu loh Mas. Kami tidak bilang kami baik, kami sudah konsisten, tapi hasilnya belum tentu 100% bagus. Belum tentu 100% bagus. Namun secara upaya tetap berusaha untuk meningkatkan. Kan Benar, gitu ya. benar. Karena kita kan evaluasi terus menerus, tapi karena ini bukan barang mati showroom mobil bekas atau mobil baru, ini makhluk hidup yang kita tangani. Problem ada di mana-mana. Betul, betul. Itu ya, betul. saya harap biasa wali siswa biasanya harus mengerti. Harusnya mengerti lah. Ya. Nggak bisa langsung, setelah lulus mau langsung selalu juara ya nggak ya, mungkin problem lah. mati juga ada. Ya gitulah. Jadi intinya si Sulaiman ini secara trik termudahnya ya, yang bisa diimplementasikan teman-teman. Ya. Satu tentang mandi, kedua Ya. tentang pangkringan ya. Benar. 2 poin itu aja kok Ya, ya. ya. Oke, siap. Dan itu teman-teman, kesimpulannya gini teman-teman. Main burung memang tidak semudah yang kalian lihat yang juara. Benar. Ngelundas memang iya, Iya. dan konsisten kuncinya. Tidak hanya konsisten kalau saya. Harus konsisten, persisten, Resisten, ya, persisten. Jadi konsisten dan tanpa persisten itu tidak bisa. Persisten tanpa konsisten juga tidak bisa. Bagi yang tidak paham persisten, silakan Google. Iya, iya, iya. Ya, jadi dua hal ini sangat penting berkaitan. Terus yang kedua, faktor luck. Makanya saya selalu sebelum naik itu doa. Karena dengan doa, restu dari Tuhan, kita apapun ini kan perlombaan. Perlombaan Iya, itu iya. pasti ada faktor burung jatuh, angin kenceng, hujan badai, panas menyengat. Kalau Tuhan sudah merestui, insya Ya, Allah selesai. semua jalan lancar. Iya, benar. Semua polesan kita dari seminggu sebelumnya, hari H, ditutup dengan doa. Itu pamungkasnya. Setidaknya usaha tanpa doa itu bohong. Benar. Orang Dan ikhlas. doa tanpa usaha ya juga bohong. Benar. Gitu loh Iya. intinya. Tuh, ya. Ya, Oke. Yang terakhir mungkin ada teman-teman bilang, "Wah, cek angin lereng rambut manuk." Ya namanya optimal, ya memang ada burung yang langsung jadi. ada. Tapi belum tentu optimal dan Itu sebagus ibarat kalau beli gaco itu ibarat orang beternak. Orang beternak ini gimana sih? Sudah ada pasangan suami istri, belum tentu jodoh. Jodoh. Sudah jodoh belum tentu mau kawin. Kawin. Sudah kawin belum Belum tentu tentu bertelur. Bertelur belum tentu beranak, Jadi. netas. Iya, Netas belum tentu hidup. Sampai akhirnya jadi pastol yang juara. Jadi ibarat kata orang sudah sukses di dunia bisnis, punya uang segepok, beli gaco juga bisa apapun, belum tentu bisa menang selanjutnya. Gitu. bener. Makanya yang perlu dipersiapkan sumber daya, ibarat punya uang, usaha, kita kan harus ngomong,
ROI-nya berapa lama, BEP-nya ya, return on investment-nya berapa, BEP-nya berapa lama, terus analisa lokasi, misal ini usaha, nah, kita benchmarking sama pesaing. Nah, sebaliknya kita kalau burung juga harus mikir, mana ini yang kira-kira bisa layak dijadikan gaco yang mampu bersaing di tiket utama. Jadi tidak asal beli, kita harus menerapkan pengalaman kita. Banyak orang kan ya, saya lama main di dunia burung, tapi bidik burung banyak salah gitu loh. Gitu ya, ya. Karena masukan dari perawat, joki dan lain-lain. Jadi terlalu buru-buru. Jadi ya tidak salah, tidak salah. Cuma Kasus yang banyak terjadi kan itu di para bos-bos. Burung bagus, burung juara dibeli. Burung bagus, burung juara dibeli gitu. nanti kalau kebanyakan, perawat pasti tidak bisa fokus. Karena idealnya satu rumah, satu murai, satu perawat. Itu dah. Idealnya. Iya. Memang benar, kebanyakan murah kayak gitu. Kebanyakan perawat tuh kayak gitu. Karena hari ini tidak tampil bagus, besok beli. Beli ini harusnya yang ini bagus, malah dibuang. Nggak jadi bagusnya, nggak ketemu Benar, bagusnya. benar. Ya, Saran semuanya saya- akhirnya burungnya nggak ada yang bagus. jadinya. Benar, stabil dulu satu period, baru beli baru. Stabil lagi satu period, beli baru lagi. Jadi istilahnya udah hatam kalau baca Al-Quran. Iya teman-teman ya. Ya, Kalau ketemu Kuruni itu nggak satu tentang bahasan, akan menjabar kemana-mana. Jadi teman-teman yang nonton video ini semoga saja telaten menyimak ya. Karena poinnya banyak hal, nggak hanya tentang rawatan burungnya, manusianya juga tentang dibahas juga gitu loh. ya, ya. Tentang mental Karena- juga kan gue ya. Ya, karena ini sudah tidak menyangkut hobi kalau saya lihat ya. Ini sudah industri bisnis. Industri bisnis. Ya, kalau kita ini juga, saya kebetulan divisi sangkar di SMM, banyak yang bertanya kan, kok Roni kok fokus jualan? Komunitas ini tidak ada yang membiayai. Tentunya kita membiayai dana pribadi. Kita ada orientasi profit, semua profit yang ada itu untuk kepentingan SMM. Jadi melalui channel Danny Dan yang ini terkenal dan ditonton banyak orang, saya ingin menyampaikan akhir kata, SMM tidak pernah orientasi profit. Seluruh profit dari penjualan sangkar yang saya lakukan semata-mata untuk mensupport SMM, karena untuk event itu murni dana komunitas, bukan kita minta sponsorship dan lain-lain. Jadi kalau minus ya, buat apa kita ada komunitas ini? Padahal kita bisa merangkul yatim piatu, panti asuhan. Ini kan komunitas isinya bos-bos, orang sudah punya pekerjaan pasti. Kalau kita menyumbang komunitas yang isinya bos-bos kan buat apa? Nggak tepat sasaran, mending kita ke yatim piatu. Makanya harus ada kemandirian dari komunitas ini. Caranya adalah menjual apa yang bisa dijual. Karena kita kan nggak melanggar. Nah, banyak juga pertanyaan, kok jual sangkar kotak, kok jual sangkar lovebird? Nah, Ingat, kalau dulu mungkin yang kuliah, integral itu ada turunan-turunan. Nah, turunan dari murai batu adalah masteran. Masteran itu kan banyak. Jangan berpikiran atau berwawasan sempit. Kebanyakan orang ini wawasannya selalu sempit. Saya tidak ngomong saya kayak gini, saya tidak maksud merendahkan atau apapun. Tapi tolong telaah dan bijaksanalah. Jadi jangan karena orang memacu satu api timbullah kebakaran besar. Satu korek api itu bisa membakar ribuan pohon. Makanya seiring berjalannya umur, pilih-pilihlah circle yang baik, yang bijak. Jadi saya banyak pertanyaan di TikTok dan lain-lain. Kok SMM orientasi profit juga semua dijual? Ingat, murai itu sangkarnya sudah indah. SMM sudah membuat sedemikian rupa dan jadi buruan kolektor. Turunannya apa? Turunannya ada satu, masteran. Dua, sangkar lobet kenari itu kan yang tahan lama pakai oktagon. Ya kita buat. Toh ini tidak merugikan publik. Kamu mau mampu membeli ya silahkan. Nggak mampu membeli jangan mencerca. Karena kamu nggak tahu di komunitas ini seribet apa. Kita pengurus tidak ada gaji. Ya kita ini berusaha untuk memberikan SMM yang terbaik. Mengorbankan waktu, tenaga, semuanya. Jadi melalui Mas Denny ini, kemudian Mas Denny ini kan sering juga sama Ko Apang, Pak Ketua SMM. Siap. Jadi saya melalui, kebetulan bertemu beliau ini susah. Ini orang penting dari Malang sekarang. Jadi, dari mana? ya, jadi untuk teman-teman, saya katakan SMM no profit, tidak ada orientasi bisnis di dalamnya. Saya memproduksi sangkar sebaik mungkin hanya untuk kebaikan SMM sendiri agar menyelenggarakan event yang notabene hadiahnya menarik tapi tanpa sponsorship. Artinya kita mau mandiri dan berusaha menampilkan yang terbaik untuk para kicomania terutama murai batu. Mungkin singkat cerita saya akhiri. Terima kasih Ko. saya bisa disupport sama Mas Denny, ketemu lagi setelah sekian lama.
Thank you Oke. so much, Mas Terima Denny. kasih banyak kok. Ini, aduh, dagingnya banyak hari ini. Dan satu pesan buat teman-teman. SMM intinya tidak menggantungkan ke siapapun. Dia Benar. tetap menggantungkan kepada dirinya sendiri. Ya. Dan apa yang dilakukan SMM terakhir-terakhir ini, yaitu salah satu upaya mandirinya Ya. mereka. Dan Mungkin yang dilakukan Akhir kata saya mau memberikan sedikit closing statement saja. ya. Closing statement ya. Bukan Oke. edukasi, karena saya tidak mau menggurui. Oke. Hanya bijak-bijaklah dalam berkata. Dalam artian segala sesuatu yang dipublikasi atau apapun, menjawab komen dan lain-lain, itu dipikir terlebih dahulu. SMM itu singkatannya apa? Seduluran Murai Mania. Tidak mungkin dibuka kelas cendet, cucak hijau, dan lain-lain. Di logika saja, pikir baik-baik. Turunan dari Murai itu adalah Mas Ran. Ya, mungkin kalau belajar matematika, integral itu turunannya banyak sekali. Kalau yang ahli kalkulus dulu. Nah, sebelum berkata bijak-bijaklah yang saya bilang, turunan ini yang kita lihat sebagai peluang bisnis untuk membuat satu sangkar yang menarik dilihat. Kan orang ini kan big boss ya. Ibarat kata kita jual harga segini. Yang bisa beli kan semua orang sebenarnya, tergantung keniatan hati. Nah, kalau nikmati kopi di rumah, punya sangkar Murai SMM bagus. Sedangkan masterannya ya maaf kata, teman baik saya nih. Saya tidak sebut nama. Orangnya tajir melintir. Sangkar masterannya jelek-jelek. Saya bilang, tuh ganti semua. Nanti saya produksi sangkar kotak, sangkar lobet. Ganti semua. Dan dia akhirnya kesindir. Tapi kita kan teman baik. Jadi berusaha untuk kita fair. Ini support sebagai salah satu bentuk SMM, dia pengurus dan juga member. Gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Denny. Terima kasih banyak kok. Semoga ini juga menjadi pencerah ya, pencerah buat teman-teman di masa lalu dan akan datang. Ya, Semoga kok ya. Ya, semoga jadi Kicomania ini nantinya guyup rukun seperti dulu. Mas Denny bisa ke sini, saya bisa ke sana. Jadi tidak ada batasan. Nah, ini kan hobi. Jangan karena satu statement kadang kita emosi. Karena saya sudah melalui 2024 paling kelam dalam hidup saya. Jadi kalau orang belum pernah di bawah, mungkin nggak pernah tahu arti belajar. Nah, makanya saya bilang sekarang saya tidak terlalu frontal untuk menjawab semua pertanyaan. Kebetulan Mas Denny ini kok ya tadi maksa saya telepon. Kebetulan saya sakit, Mas Denny maksa. Ya udah, jadi kita kebetulan kita tampilkan konten yang berbobot dan berdaging. Karena tidak semua media di sini, rekan media itu banyak. Yang berkualitas sedikit. Yang punya kemampuan intelektualitas tinggi hanya beberapa orang. Tapi melalui Mas Denny ini saya ingin menyampaikan, bijak-bijaklah dan pahami produk yang akan diluncurkan SMM semata-mata demi kepentingan komunitas SMM. Tidak ada profit, tidak ada unsur apapun. Kalau tidak mau jangan beli, itu aja. Tuku. Sangkarnya murah tapi apik. Terima kasih banyak kok, Roni. Thank you, Sampai Mas jumpa Denny. di lain waktu kok ya. Ya, Semoga sering-sering ketemu, semoga bisa bikin konten lagi. Amin. Amin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging.